Dukung channel Wadah Cerita dengan memberikan like dan subscribe, juga nyalakan tombol lonceng supaya bisa mendapatkan update cerita. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita, bisa kirimkan lewat email ke ceritawadah@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senja. Saya ingin bercerita tentang rumah tangga saya yang memang berakhir dengan perceraian. Semua berawal dari pertemuan kita di 9 tahun yang lalu. Sama seperti yang lainnya, kita menjalin sebuah hubungan yang mungkin terbilang tidak cukup mudah, namun sampai akhirnya kita memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius. Tapi ternyata itu awal dari semua permasalahannya. Setelah kita menjalani hubungan selama 1 tahun lebih, kita bertunangan. Namun setelah itu dia menjadi sosok yang begitu berubah, kasar, selingkuh, dan dia menjadi orang yang sangat amat saya benci. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Karena saya sudah pernah bercerita pada keluarga saya, namun kekecewaan yang saya dapat, intinya mereka tidak mau sampai malu karena sudah pernah mengadakan sebuah acara pertunangan dan semua keluarga besar sudah tahu bahwa kita akan menikah. Sampai situ saya berpikir, oke, saya tidak akan membatalkan atau mundur karena saya tidak mau membuat keluarga saya malu. Hingga akhirnya kita menikah. Semuanya baik-baik saja di bulan pertama, hingga akhirnya dia ditempatkan di luar kota di pekerjaannya. Dengan berbagai macam alasan, kita harus berpisah. Dia di Jakarta dan saya di Bandung. Perasaan saya sudah gak enak, apalagi perasaan seorang istri. Dan semuanya terjadi. Begitu banyak kecurigaan-kecurigaan yang saya lihat. Hingga akhirnya di bulan ketiga saya positif hamil. Cuma sayangnya respon yang saya dapat kurang begitu mengenakan. Yang berjalannya waktu, saya menjalani kehidupan saya sendiri dalam keadaan hamil, bekerja, namun tidak mendapat support dari seorang suami. Karena ternyata suami saya berselingkuh di sana dan dia lebih
memilih kehidupannya di sana. Saya marah, saya emosi setiap bertatap muka dengan dia, hingga saya cari tahu wanita mana yang sedang dia dekati. Saya bertahan dengan alasan saya sedang hamil. Saya tidak mau anak saya tidak ada sosok ayah. Dan kembali lagi, saya tidak mau membuat keluarga saya malu. Kalau sampai mereka tahu anaknya bercerai. Akhirnya saya melahirkan anak ini. Alhamdulillah dia temani saya. Tapi itu hanya berjalan 2 minggu. Kembali lagi ke Jakarta dengan alasan posisi di sana jauh lebih baik ketimbang di Bandung. Tak apa, demi ekonomi keluarga saya terima, walau hati berat. Namun semakin lama semua semakin berantakan dan semakin tidak bisa saya tahan. Hingga selalu pertengkaran yang ada di antara kita. Ya, pertengkaran yang hanya kita berdua tahu, tanpa saya bercerita kepada siapapun, karena saya tidak mau kecewa dengan penolakan-penolakan yang ada bila saya bercerita. Namun akhirnya setelah kita hampir 1 tahun, tepatnya sebulan sebelum anak saya genap 1 tahun, suami saya datang dengan ibunya untuk menceraikan saya. Dan sakitnya di situ posisi dia sedang di atas awan. Dia sedang mendapatkan jabatan yang tinggi dengan pendapatan yang jelas jauh lebih tinggi. Akhirnya saat itu saya meluapkan semua rasa sakit hati saya, meluapkan semua kekecewaan saya. Lucunya, dia dengan tenang menghadapi saya. Dia bilang, "Saya terima kamu begini, tetapi saya tetap ingin memisah. Saya tetap ingin menceraikan kamu." Akhirnya orang tua saya marah. Orang tua saya marah. Orang tua saya kecewa. Namun tidak sampai situ. Saya hanya ditalak, tidak diproses secara hukum, dan saya digantung sekitar hampir 2 tahun lamanya. Singkat cerita, saya mulai bangkit. Saya mulai harus berpikir lagi karena saya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak saya. Awalnya dia masih mau menafkahi anak saya, tapi entah itu sebuah karma, entah apa, di saat saya mulai bangkit, saya mulai berdiri lagi,
saya bisa menghidupi anak saya sendiri. Saya bisa mencukupinya. Di saat itu, ayah dari anak saya mulai hancur. Hancur sehancur-hancurnya dalam waktu yang tidak lama. Hingga untuk membeli sebatang rokok pun dia tidak mampu. Saya tidak pernah menertawakannya, karena kembali lagi dia ayah dari anak saya. Saya tidak pernah menjelekkan dia di depan anak saya. Ada rasa kasihan, tapi saya tidak mau munafik. Saya menganggap itu semua sebuah karma yang dia lakukan terhadap saya. Semua cerita yang sudah saya ceritakan, saya ingin mengingatkan kepada kalian siapapun yang ingin menikah, utamakan mental dan pikirkan diri sendiri terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita yang menjalaninya. Jangan sampai kita terlalu terbebani dengan perasaan atau memikirkan orang lain di sekitar kita yang lainnya. Ya, mungkin segitu aja. Dan kisah rumah tangga saya selesai dengan perceraian. Namun itu bukan akhir. Sampai di sini cerita saya. Semoga ada banyak pelajaran yang bisa diambil untuk siapapun yang mendengar cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.